Bahasa Indonesia yang tersurat itu tidak sama dengan yang tersirat kadang-kadang. Seperti saya renung-renung begitu, walaupun orang mungkin tidak sadar, tapi kalau di filsafat penting itu. Benda ini putih, apa maksudnya itu? Hah? Iya? Iya, ada putih pada benda itu. Berarti apa? Yang putih. Kan maksudnya benda ini putih. Maksudnya yang putih. Kenapa dipahami yang... Ayo, kenapa dipahami yang putih? Ya, kenapa? Karena benda mungkin dia tidak bisa mengurai. Mungkin maksudnya sama, tapi saya tidak bisa menembus ke dalam apa yang dimaui. Karena tadi sudah dibilang benda. Benda ini putih, ya sudah tentu benda itu bukan putih. Ketika dibilang benda ini putih, sudah tentu benda itu bukan putih. Paham tak? Jadi hakikat putih sendiri, hakikat benda sendiri. Jadi yang dimaksudkan dengan benda putih, yakni maksudnya benda ini adalah yang putih, yang memiliki warna putih. Tapi dalam bahasa Indonesia tidak bagus kalau dibilang benda ini adalah yang putih. Enaknya benda ini putih, atau putih warnanya. Ketimbang putih warnanya jelas nih. Jadi benda itu sendiri bukan putih, yakni makna benda, esensi benda bukan esensi putih. Makanya dia bilang benda ini putih. Nah, kalau benda, jadi karena ya seperti tadi itu bahwa putih sifat, tidak mungkin benda. Oleh karena itu ketika dibilang benda itu putih, berarti benda ini memiliki warna putih. Yani kalau dalam bahasa Arab dibilang abyad. Abyad yani yang putih. Enak kalau dalam bahasa Arab abyad. Al-jidaru abyadun. Al-jidaru bayadun, itu lain. Dan tidak mungkin yang kedua itu. Yani yang putih dengan putih jelas dan enak dipakai. Benda itu putih, tidak bisa dalam bahasa Arab. Misalnya al-jidaru bayadun, tembok itu putih, tidak bisa. Harus pakai abyad, bukan bayat. Abyad, yakni apa, tembok itu yang putih. Tapi bahasa Indonesia putih melulu. Benda itu putih, warna ini putih. Sekarang saya mau tanya, ketika dibilang bahwa tembok itu putih, maknanya yang putih. Kalau saya tanya, kalau saya bilang warna ini putih, apa maunya? Putih apa yang putih? Hah? Putih. Jadi kalau tembok ini putih, yakni yang putih maunya. Kalau warna ini putih, ya putih itu maunya. Karena warna dari awal warna yang dimau, berarti dia putih yang dimau. Tidak bisa dibilang ini warna hitam tapi memiliki putih. Tidak panas. Jadi ketika dibilang warna ini putih, ya ini maksudnya putih itu sendiri. Tapi kalau dibilang bahwa tembok ini putih, ya maksudnya adalah yang putih. Makanya saya saya tulis di sini benda ini putih, ya ini baca yang putih. Nah, ketika dikatakan benda ini putih, harus ditambahi putih, gitu. Ya, itu yang namanya disebut apa? Predikasi dengan apa? Penambahan. Yakni penambahan sesuatu pada subjeknya. Seperti yang pandai misalnya. Yang pandai perlu ditambah ilmu dulu pada orangnya yang mau disifati, baru dibilang yang pandai. Tapi ada yang tidak perlu penambahan, seperti atas dan bawah, tinggi rendah, atas. Atas, misalnya lantai atas ini, ada penambahannya. Tidak ada sesuatu yang perlu ditambahkan ke lantai ini, sehingga dibilang atas. Jadi tidak ada sesuatunya yang ditambahkan. Tidak seperti putih, gagah,
Orang itu gagah, berarti harus ada kegagahan di dalamnya. Dan kegagahan itu nampak sekali. Kecantikannya juga begitu, ada di dalamnya, sehingga dibilang yang cantik. Yang cantik siapa yang punya? Yang punya yang bertanya. Kemudian kalau yang tidak perlu penambahan itu disebut predikasi dengan luar predikat, istilahnya itu. Predikasi dengan luar predikat.